Kita semua warga Bandar Lampung, tidak hanya milenial ya, semuanya bisa melihat keindahan, terutama kalau kita punya keluarga, kita punya sanak saudara yang datang ke Bandar Lampung, monggo, itu kan gratis juga. Kita punya tower tuh, lihat ke atas gratis loh Mbak. Oh iya? Iya, ini banyak yang nggak ada yang tahu. Itu kalau kita naik ke tower itu bisa ngelihat Bandar Lampung seperti apa. Beasiswa. Jadi anak yang memang sudah mendaftarkan, sudah keterima di SMA negeri, ya ini bisa, yang tidak mampu ya, bisa melaporkan ke kecamatan atau langsung ke dinas pendidikan. Nanti kita bayarkan sampai 5 tahun. Karena stunting sekarang ini Mbak, bukan hanya dilihat dari tubuh anak yang pendek, sekarang lihat keadaan orang tuanya, perekonomian keluarganya. Karena target kita, pembangunan kita menjadi kota besar, kalau tidak bersatu, tidak akan pernah berhasil. Tapi kalau semua saling dukung, yakin Bunda, dalam waktu dekat kota Bandar Lampung bisa begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bun, ya Bun. Pemirsa, kita berjumpa dalam program kami Wali Kota Bandar Lampung Menyapa. Bersama kami di Studio Rilis TV. Dengan bangga kami bisa menghadirkan sosok yang satu ini yang sudah ditunggu-tunggu sejak beberapa waktu lalu. Dengan kesibukan yang beliau sangat padat, akhirnya hari ini bisa sampai juga di Studio Rilis TV. Ada Wali Kota Bandar Lampung, Bunda Eva Dwiana. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam, selamat siang ya, Pak Novi, sehat selalu, dan juga warga masyarakat Bandar Lampung di mana saja berada, dan juga seluruh kabupaten kota, mudah-mudahan sehat selalu, berkah, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Amin, amin. Sehat selalu ya Bun. Sehat, harus. Kalau nggak sehat gimana Bunda mau nggak bisa kerja nanti. Terus gini Bun, kita mungkin ngobrol ringan, tapi ini penting untuk diketahui oleh masyarakat. Selama 5 tahun ini Bun, capaian-capaian yang sudah Bunda lakukan satu persatu dari awal sampai sekarang, bisa diceritain nggak Bun? Ya, terutama program-program yang kemarin tertunda, alhamdulillah. Karena tertunda itu karena COVID-19 ya. PAD kita kebanyakan memang dari barang dan jasa. Karena kemarin kena COVID, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi alhamdulillah di 2022 secara bertahap sedikit sudah kita bisa jalankan. 2023 alhamdulillah, dan 2024 ini sudah makin luar biasa. 2023 kita sudah bisa semua program, 2024 alhamdulillah. Mana yang belum sudah kita lakukan. Dan untuk pembangunan, sekarang ini kita lagi membangun JPO sama GOR kita ya, di Halim, dan satu lagi pelayanan satu adab. Dan harapan kita ini semua bisa untuk melayani masyarakat Kota Bandar Lampung, terutama milenial. Apalagi namanya itu Bunda suguhkan untuk milenial nih. Jembatan itu ya? Iya, JPO Siger Milenial. Oh, JPO Siger Milenial. Kira-kira targetnya kapan tuh Bun selesai? Targetnya insya Allah sudah Lebaran Haji lah, insya Allah. Nggak sampai sebulan lah. Karena itu kok sampai segitunya memikirkan milenial punya tempat sendiri? Karena milenial di situ tempat berkumpulnya mungkin. Apalagi nanti kita akan bangun 30 kios yang nanti kita akan suguhkan untuk semuanya warga masyarakat Kota Bandar Lampung. Harapan kita anak-anak muda terutama bahwa untuk tempat mereka nongkrong, daerah Lungsir itu ya? Ya, untuk tempat mereka nongkrong, salah satunya adalah di Masjid Al-Furqon itu, supaya apa? Semuanya anak-anak muda kumpul di situ, mereka bisa bercanda, mereka bisa bersama-sama, dan juga di situ di tengah-tengah yang ada di di jembatan Siger Milenial ini, di situ ada mikrofon yang waktu-waktunya sholat nanti azan ada di jembatan itu, diingatkan. Tapi itu bukan saja untuk kita Muslim, anak-anak Muslim, semuanya bisa di situ. Apalagi pemandangannya Mbak, lihat ke laut luar biasa. Di atas itu kelihatan banget ya Bun? Nanti kapan ikut? Sama bos rilis ini juga harus ikut Bunda nih, biar lihat keindahannya luar biasa. Dan ini kita menunjukkan kepada anak-anak milenial bahwa Kota Bandar Lampung khususnya untuk pemandangan cantik tidak kalah dengan daerah lainnya. Bandar Lampung. Jadi situ fungsinya dua, buat mereka untuk kumpul-kumpul. Kalau mau ibadah dekat langsung aja gitu. Salah satunya adalah itu. Dan harapan kita semua warga Bandar Lampung, tidak hanya milenial ya, semuanya bisa melihat keindahan, terutama kalau kita punya keluarga, kita punya sanak saudara yang datang ke Bandar Lampung, monggo, itu kan gratis juga. Kita punya tower tuh, lihat ke atas gratis loh Mbak.
Oh ya? Iya, ini banyak yang nggak ada yang tahu. Itu kalau kita naik ke tower itu bisa ngelihat Bandar Lampung seperti apa. Nah, di sini Bunda juga berharap kepada media rilis bisa juga mempromosikan ini bahwa di Kota Bandar Lampung juga kalau pariwisata nggak kalah dengan yang lain-lainnya. Dan kalau bukan kita, siapa lagi yang mempromosikan? Jadi bagusnya kita, ya karena kita. Jadi masyarakat harus terlibat juga ya, Bun. Oke, Bun, kalau ke dunia pendidikan nih, Bun. Dunia pendidikan ini kan menjadi concern Bunda juga ya, Bun ya. Bisa diceritain nggak, Bun? Ya, kalau dari pendidikan, karena kebetulan ya sekarang ini SMK SMA nggak di kita ya. Jadi mandeknya kita untuk program billing di tingkat SMK, SMA dan berkelanjutan. Nah, di sini Bunda bersama Pak Dedi punya program beasiswa. Jadi anak yang memang sudah mendaftarkan, sudah keterima di SMA negeri, ya ini bisa yang tidak mampu ya, bisa melaporkan ke kecamatan atau langsung ke dinas pendidikan. Nanti kita bayarkan sampai 5 tahun. Itu dari SMK SMA. Perguruan tinggi juga gitu, kita punya 1.000 anak. Untuk SMK SMA juga 1.000 anak. Pesantren juga seperti itu. Nah, nanti ke depan insya Allah nanti akan kita anggarkan 5.000 untuk yang masuk SMK SMA. Perguruan tinggi ada 3.000 orang. Nah, harapan kita SDM dari Kota Bandar Lampung makin baik dan lancar. Kalau misalnya ada yang memang nanya, kok Bunda kami bisa nggak mendapatkan informasi, datang aja ke kelurahan atau ke kecamatan. Nanti mereka nanti kecamatan dan kelurahan akan menjelaskan sedetail mungkin apa kriterianya. Yang terpenting adalah warga masyarakat Kota Bandar Lampung yang tidak mampu dan mereka memang sudah keterima di perguruan tinggi negeri yang ada di Bandar Lampung. Jadi kalau udah ada pengumumannya, bukti terimanya itu menjadi modal dia untuk daftar ya, Bun ya. Ini kemudahan dan informasi yang bagus sekali nih buat masyarakat Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Pendidikan udah, sekarang kita mau bergeser ke kepedulian Bunda terhadap ibu, anak dan para remaja perempuan. Ada nggak pendampingan khusus gitu? Kita Kota Bandar Lampung punya pendampingan hukum untuk anak-anak, untuk kaum perempuan juga yang bekerja sama dengan Pradi, dan ini sudah kita lakukan dan alhamdulillah selama ini sangat membantu. Karena kemarin yang misalnya mohon maaf, mereka kan kadang-kadang malu atau takut, tapi di sini kita mendapat informasi sedikit dari kecamatan dan kelurahan, akan datang ke lapangan bersama dengan PPA kita dan juga bagian hukum kita untuk pendampingan sampai tuntasnya permasalahan mereka. Sampai tuntasnya permasalahan. Dan kayak waktu berapa tahun yang lalu pernah terjadi seperti ini dan alhamdulillah semuanya selesai dengan baik. Dan keluarganya juga alhamdulillah kita mendapatkan yang kita bantu, terutama pendampingan kita jalan yang terbaik untuk kebaikan anak. Pokoknya sampai tuntas mereka tidak dikenakan biaya sama sekali. Nggak ada. Semuanya kita inikan. Apalagi sekarang ini Kota Bandar Lampung punya Satgas Kepedulian untuk anak dan perempuan. Ada namanya, Satgas Kepedulian anak dan perempuan. Jadi tiap kecamatan itu kita punya 5, tiap kelurahan ada 5 orang. 5 orang. Dan ini khusus untuk menangani bekerja sama dengan kecamatan, juga kelurahan, supaya informasi-informasi yang terjadi di lapangan, kita terutama pemerintah, cepat dapat informasi apa yang terjadi di lapangan. Karena gini Mbak, kadang-kadang kan, mohon maaf, ada warga yang suka malu mengungkapinya, tapi kalau misalnya ada Satgas ini, kita akan simpen identitas mereka, tapi kita akan selesaikan permasalahannya. Jadi rahasianya sangat terjaga ya. Oke, Bun. Nah, Bun, untuk menciptakan generasi emas, itu kan ada program generasi emas 2045 ya, Bun. Itu kan diawali dari mereka yang masih dalam janin gitu. Itu antisipasi stunting dan lain-lain itu gimana, Bun, kalau program Bunda? Kalau kita Kota Bandar Lampung, alhamdulillah kita posyandu sudah kita anggarkan khususnya untuk balita. Jadi kita siapkan 2,5 miliar ya untuk makanan bergizi bagi anak-anak. Karena stunting sekarang ini Mbak bukan hanya dilihat dari tubuh anak yang pendek. Sekarang lihat keadaan orang tuanya, perekonomian keluarganya. Nah, mungkin di sini kita akan berperan aktif gimana caranya supaya memantau keadaan yang judulnya stunting sekarang ini berbeda. Kalau dulu lihat fisik anak, tapi sekarang kita harus lihat keadaan orang tuanya. Dan harapan kita dengan adanya sekarang kita
permudah semua izin-izin usaha, ya kayak hotel, perusahaan-perusahaan lain bisa merambah juga, bisa juga membantu warga masyarakat yang ada di tempat di mana atau usaha yang akan berdiri. Kemarin kalau nggak salah Bunda juga apa tuh launching yang UMKM gratis ya, pelatihan pinjaman juga ada, juga kita UMKM pemula. Jadi ibu-ibu yang rumahan yang pinter-pinter masak, pinter buat kue. Nah di sini kita tampung jadi satu. Kita lebih profesional lagi lah, gimana pemasarannya, gimana mereka penataannya, dan alhamdulillah kemarin itu 100 orang deh ya. Dan alhamdulillah kita juga promosi juga Mbak untuk pinjaman tanpa bunga bagi pemula yang usaha ini. Harapan kita ya itu tadi. Dan Bunda juga bilang sama mereka bahwa tidak harus kita harus punya toko atau ruko, tapi di rumah saja. Kalau kita ada ada kelompoknya, ada produknya, ada kelompoknya, nanti kita bantu pemasarannya. Udah dimulai ya Bun itu yang? Udah banyak. Kemarin udah kita, kalau makanannya enak-enak sih, bagus-bagus. Hebat-hebat dah ibu-ibunya nih. Kemasannya juga bagus-bagus. Bagus-bagus. Kita kan punya produknya nih, Mbak. Kita punya rumah kemasan yang bagi warga masyarakat Bandar Lampung yang punya produk tidak ada kemasan di Kota Bandar Lampung bisa. Oh gitu. Harganya nggak mahal. Ini Bunda lagi berusaha gimana supaya gratis. Makanya doain PAD-nya makin banyak. Amin. Jadi supaya apapun gratis. itu terkait dengan masyarakat semuanya dipermudah supaya mereka bisa berusaha dengan. Dan kita sekarang ini lagi fokus juga untuk tingkat SDM-nya untuk PNS kita. Jadi kita juga biayai untuk mereka supaya mendapat pendidikan yang lebih baik lagi dengan biaya beasiswa S1, S2 dari pemerintah Kota Bandar Lampung. Luar biasa, luar biasa. Nah, terkait dengan peningkatan SDM ini, pengen tahu juga nih dengan transparansi pemerintahan di kota ini seperti apa Bun yang sudah dilakukan Bunda selama 5 tahun terakhir? Ya, kalau masalah apa yang sudah Bunda lakukan, ya mungkin dari masyarakat juga udah paham ya. Terutama kita dulu waktu Bunda pertama dilantik, kami kan masa COVID-19 yang PAD-nya, kalau yang kabupaten, kota masih punya sawah, punya perkebunan, punya perikanan. Kalau kita, Kota Bandar Lampung hanya mengharapkan PAD. Jadi gimana caranya dengan PAD yang tidak ada ini, kita berusaha semua untuk mesejahterakan masyarakat. Apalagi kita di sini waktu zaman COVID-19 dibantu oleh Forkopimda. Alhamdulillah pusat juga memberikan bantuan yang khusus yang tadinya untuk pembangunan ini, kita fokus untuk penanganan COVID-19 dan akhirnya alhamdulillah semua dengan keterbatasan kita semua bisa kita tangani bersama, mendapatkan pelayanan terbaik dari 31 puskesmas kita dan juga beberapa rumah sakit yang ada di Bandar Lampung. Itu adalah fasilitas yang kalau menurut Bunda ya, kerja yang luar biasa bagi semua aparat ASN yang ada di Bandar Lampung. Dengan adanya kita kemarin COVID-19 tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dengan kerja kerasnya kita semuanya bisa kita tangani bersama. Dan juga kolaborasi dengan Forkopimda. Misalnya kami nggak ada vaksin, di situ kita ngobrol, ini Bunda perlu vaksin segini. Forkopimda ini Pak Kapolres ngomong, Bun kita punya, kemarin baru datang gini. Nah kita bantu. Pak Dandim juga ngomong, Bun kita dapat gini, kita bantu. Kalau kita juga, Bun kita mau adain acara begini-gini loh, vaksin begini, ada nggak Bun? Ada, pakai. Ya alhamdulillah. Dengan kolaborasi seperti itu, alhamdulillah Kota Bandar Lampung ya kayak kami yang PAD-nya semua dari barang dan jasa tidak terlihat. Semua masyarakat bisa merasakan apa yang sudah pemerintah lakukan. Komunikasi selain baik dengan Forkopimda juga dengan lintas agama nih Bun. Kemarin peletakan pertama. Kalau lintas agama alhamdulillah kita untuk kerukunannya dengan melalui FKUB, juga dari Kesra kita, dari pemerintah, alhamdulillah kita sudah banyak kerjasama, terutama untuk koordinasi masalah kegiatan-kegiatan. Mohon maaf kayak ada hari-hari besar. Sudah itu kita juga punya program yang wisata rohani, bukan hanya umat muslim saja, tapi kerukunan umat beragama juga sudah kita ada. Jadi ini alhamdulillah semua sudah kita lakukan. Dan juga alhamdulillah pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan operasional kendaraan untuk kerukunan umat beragama. Jadi untuk komunikasinya kami lebih baik lagi. Dan harapan Bunda selalu komunikasi. Bunda minta tolong apapun agamanya, kalau ada yang memang perlu bantuan dari pemerintah, kalau kami kalau kami belum ada informasinya, dari FKUB inilah
yang di dekat-dekat mereka yang bisa menginformasikan ke kita. Dan alhamdulillah selama ini FKUB ya, melalui FKUB kerukunan umat beragama kita cukup baik dan semuanya bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan dari pemerintah Kota Bandar Lampung. Maka dari itu Bunda berharap kepada semuanya kerukunan beragama yang bisa menjaga daerah kita adalah kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Masalah semua bisa diselesaikan. Kita duduk sama-sama, kita diskusi sama-sama, kita cari penyelesaian yang baik. Pasti bisa ya, Bun? Bisa, insya Allah. Nah, Bun, ini kan Bunda nih sejak COVID selesai gas terus kan? Gas. Sampai 5 tahun ke depan lagi nih, Bun. Programnya untuk kelanjutan Minta gimana, doanya. Bun? Kira-kira Minta doanya. Ya kedepannya ya Bunda minta doa, dukungan dari semua masyarakat Kota Bandar Lampung. Karena banyak beberapa program yang harus Bunda berharap Kota Bandar Lampung ini harus jadi kota besar. Itu target Bunda Eva. Karena kenapa kita berikan semuanya pegiat usaha yang ada di Bandar Lampung ini, izin-izin semua kita permudah. Dengan cara yaitu tadi dengan mereka mau membantu yang tadi udah Bunda sampaikan, yang membantu di mana mereka berdiri di situ warga setempat bisa dibantu, terutama sapamnya atau siapanya bisa membantu. Dan alhamdulillah selama ini kita pemerintah kota sudah banyak dibantu, apalagi nanti ini ada 10 hotel lagi yang akan berdiri di Bandar Lampung, 2 bintang 5, ada Ritz-Carlton, ada Grand Lampung nanti, dan juga ada beberapa hotel-hotel lagi yang akan berdiri di Lampung. Dan ini satu kebanggaan bagi kita yang akan menuju kota besar, tapi untuk kekeluargaannya, gotong royongnya, persatuannya, Kota Bandar Lampung nggak kalah dengan daerah lain. Apakah itu akan menjadi mimpi Bunda nanti 5 tahun ke depan? Iya, bukan mimpi Bunda saja, mimpi semua warga masyarakat Bandar Lampung. Karena kalau Kota Bandar Lampung menjadi kota besar, pintu gerbang ini, ya pintu gerbang Sumatera ini luar biasa. Dan ini target kita. Tapi yang Bunda harapkan kepada masyarakat adalah walaupun kita menjadi kota besar, tetap jaga silaturahimnya, gotong royongnya, kebersamaan, persatuannya. Karena kalau kita sendiri-sendiri nggak akan bisa. Karena target kita, pembangunan kita menjadi kota besar, kalau tidak bersatu tidak akan pernah berhasil. Tapi kalau semua saling dukung, yakin Bunda, dalam waktu dekat Kota Bandar Lampung bisa begini. Apalagi ini pembangunan sekarang Bunda permudah. Ini jalan-jalan semua nanti akan secara bertahap. Karena kendalanya kemarin kita kena musibah sedikit ya. Tapi alhamdulillah semua sudah kita selesaikan, semua sudah kita lakukan untuk kemasyarakatan dan sekarang kita maju. Gimana caranya walaupun kemarin ada kendala, tapi kita harus jalan terus. Target kita harus berhasil menjadi kota besar. Mudah-mudahan Allah memudahkan langkah Bunda untuk bisa memimpin 5 tahun ke depan lagi. Amin. Terima kasih Bunda untuk waktunya. Sehat selalu ya Bun. Kapan-kapan mampir lagi sini Bun. Terima kasih Bunda Eva untuk waktunya. Dan pemirsa, demikianlah obrolan saya dalam Wali Kota Bandar Lampung Menyapa bersama Bunda Eva Dwiana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bun.